Jangan lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Nama lengkapnya sinten, Pak? Bapak Suprapto. Suprapto. Saat ini sebagai Lurah Sawahan. Nggih. Nah, bisa diceritakan, Pak, dulu sebelum menjadi lurah itu profesi atau kegiatan jenengan itu seperti apa tuh, Pak? Ya dulu awalnya kita cuma masyarakat biasa. Kemudian saya juga menjadi suatu pengusaha kayu, nggih. Jadi sebelum menjadi lurah itu saya cuma bekerja dalam arti ya usaha kecil-kecilan lah. Setelah usaha itu berjalan berapa 5 tahun, mungkin sampai 10 tahun, kemudian ada salah satu warga masyarakat, dalam arti berhubung waktu itu ada ada pencalonan lurah, kemudian ya bisik-bisik dengan saya, Mbak tolong jenengan ikut mencalonkan. Nah saya juga sambil ketawa, dalam arti ketawa saya itu, saya itu dalam bidang pemerintahan nggak tahu sama sekali, dari mulai Karang Taruna menjadi ketua Karang Taruna maupun ketua kelompok maupun yang belum pernah sama sekali. Nah itu saya juga belum ada basic di pemerintahan gitu. Belum pernah ada istilahnya ikut dalam suatu organisasi, belum pernah. Lalu lama kelamaan makin bulan setelah mendekati jangka waktu 1 bulan tuh kok saya terpanggil gitu loh. Terpanggil terus saya ikut mencalonkan lurah itu. Alhamdulillah itu di tahun 2015 yaitu kalau nggak salah cuma jangka waktu 1 bulan, pendaftaran nggak pakai kampanye, nggak apa, kita langsung cuma mencalonkan gitu aja. Alhamdulillah situ Allah mengendaki bahwa untuk saya dikabulkan dalam permohonan kami, berdoa kami, yaitu kepengen mengabdikan diri kami, yaitu untuk ikut dalam pemerintahan. Ya alhamdulillah selama saya menjabat dari 2015 akhir sampai 2021 ini, ya ini ada dalam perjalanan kami ya alhamdulillah, dalam arti dengan bekerja keras dengan teman-teman di Pamong Kalurahan, baik dalam sisi pemerintahan, kemudian di dalam sisi kelembagaan, kita tetap bersinergi karena tujuan kita sama. Kita cuma mengajak untuk sama-sama membawa, dalam arti membangun desa kita, baik dari karakter anaknya, baik dengan pembangunan realisasi kegiatan infrastrukturnya. Kita tetap bermusyawarah dengan warga masyarakat. Alhamdulillah disitulah tertanam. Jadi untuk saling memiliki dan saling bersinergi untuk membangun Sawahan ini. Nah, selama menjabat ya, Pak, itu pasti lika-likunya luar biasa ya, Pak. Suka duka menjadi lurah ya, Pak. Dari yang tidak ada basic terus bisa belajar sampai akhirnya bisa. Nah, suka dukanya seperti apa, Pak? Ya, kalau diambil suka dukanya gimana ya? Kalau kita tidak yakin untuk mengabdikan diri dengan ikhlas, itu ya mungkin 1 tahun 2 tahun kita sudah mental. Tapi karena kita bersemangat, tujuan kami untuk mengabdikan diri, alhamdulillah itu semua Allah lah yang mengatur. Alhamdulillah juga berjalan dengan baik. Nah, masa pandemi ini, Pak, kegiatan dari pemerintah Desa Sawahan sendiri menanggapi ya, kan pasti ada ada ketakutan sendiri di masyarakat seperti itu. Nah, cara pemerintah kelurahan sendiri untuk Pak, ngeneng-nengi masyarakat biar tidak terlalu panik yang berlebihan, itu seperti apa? Yang kita lakukan bersama teman-teman Pamong, khususnya penanganan khususnya gugus tugas COVID, penanganan COVID-19 ini sama teman-teman relawan, teman-teman gugus, itu kita tetap yaitu mengadakan edukasi terhadap warga masyarakat. Contohnya ya misalkan ada hal-hal warga masyarakat yang terdampar, kita nggak boleh kita datangin lalu kita kasih edukasi, jangan sampai jenengan merasa dikucilkan sama kanan kiri. Karena apa? Karena itu semua itu sudah menjadi tradisi. Dalam arti tradisi itu semua orang sakit sekarang nggak ada yang mengunjungi, katanya ya itu jangan merasa dikucilkan.
Kemudian kalau ada yang meninggal kadang-kadang nun sewu, kayak yang seperti contoh yang kemarin lah di Sawan sendiri, nggak ada yang berani, nggak ada yang itu. Tapi setelah kita contohin, saya sendiri yang terjun ke lapangan, mulai pemulasaran, mulai penguburan, pemberangkatan jenazah kita, alhamdulillah juga sekarang sudah timbul ke warga masyarakat berani ikut serta. Lah itulah karena harus mengadakan termasuk warga masyarakat. Contoh itu perlu. Nah, ini kan ada ajang demokrasi nih Pak di Sawan di tahun ini untuk pilihan lurah. Nah, ini Bapak ada berarti kan sudah terdaftar lagi, mau daftar lagi Pak. Ada apa ya Pak? Gagasan atau mau dibawa kemana toh? Atau visi misinya Bapak ke depan itu seperti apa jika terpilih lagi itu? Ya, kalau saya jadi gimana ya? Ya terutama ya kepengen untuk melanjutkan dalam arti segi pemerintahan kami selama periode yang lama, kemudian menuju kepada periode yang akan datang apabila Allah menghendaki, ya pertama untuk meningkatkan segala bidang, dalam arti segala hal bidang apapun, baik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang saling bersinergi, kemudian meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi kelurahan, kemudian meningkatkan sarana dan prasarana dasar maupun umum dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Kemudian meningkatkan semua potensi yang ada di kelurahan untuk menjunjung pertumbuhan ekonomi masyarakat, itu yang perlu. Kemudian menciptakan kehidupan sosial seperti adanya COVID seperti ini, yaitu harus ada himbauan-himbauan, ada sosialisasi, kemudian edukasi. Nah itu yang perlu kita sampaikan. Juga memperluas jaringan untuk program-program yang akan datang itu apa, ya kita harus dijaring bersama pihak-pihak yang berkenan untuk ikut serta membangun Sawan ini. Kemudian juga kepengen melanjutkan dalam RPJMDes atau RJMKAL yang mana yang belum bisa terrealisasi. Insya Allah apabila nanti Allah menghendaki saya terpilih kembali, yaitu saya ingin melanjutkan itu. Jadi fokus utamanya itu melanjutkan program yang sudah baik, itu yang sudah ada itu ditingkatkan lagi. Iya. Nah, menyikapi masa pandemi dan apa ya Pak, kebudayaan ini kan poin penting nek desa itu koyone koyo rasulan dan lain itu kan apa ya sudah menyatu. Yeah. Nah, nek jenengan sendiri menyikapinya dengan pandemi itu ada apa ya cara yang khusus betul Pak? Jadi agar budaya itu, adat dan tradisi itu tetap terjaga tapi juga tidak melanggar protokol, itu seperti apa? Ya, yang sudah kita alami seperti untuk bersih dusun ya, seperti bersih dusun itu sendiri. Yang penting kan warga masyarakat itu bisa melakukan aktivitas seperti adat ya, melaksanakan adat. Dalam arti melaksanakan adat itu juga nggak perlu kita terlalu meriahkan itu, karena suasana baru pandemi ya seharusnya simpel. Ya itu kita lakukan dengan protokol kesehatan. Iya, kita lakukan kan protokol kesehatan. Untuk ada masukan atau ajakan buat teman-teman yang masih sekolah, ini kan daring loh Pak. Kadang kalau jenenge cah nom itu yang ngomongnya daring terus dan lain-lain. Nah, ada ajakan khusus mboten dari itu? Ya kalau ajakan untuk anak-anak di kalangan yang masih sekolah, walaupun ini itu sekolahnya cuman ada di rumah dan sering ya orang tua mengeluh karena sudah biayai tapi nggak pernah masuk kan seperti itu. Yang sering kita dengar sering masuk ke lapangan gitu. Tapi kan kita juga ya tadi menyampaikan juga terhadap ibunya, terhadap anaknya, walaupun ini karena situasi yang namanya sekolah kan pelajaran. Jadi walaupun di rumah pun tetap bisa melaksanakan pelajaran, mengikuti pelajaran yang mana ditentukan pada bapak ibu gurunya. Jadi sama, cuman perbedaannya tatap muka dan tidak tatap muka. Itu sering kita sampaikan pada ibu-ibu maupun anak-anak kita yang masih di bangku belajar.